Baiklah, kembali lagi di video mengenai sebuah analisa market. Bagaimana seorang trader profesional itu bertindak menggunakan sebuah analisa. Menggunakan bukan hanya satu analisa saja atau menggunakan satu teknik. Di video yang sebelumnya sudah saya bahas mengenai garis support dan resisten, dan support resisten digabungkan dengan sebuah Fibonacci. Terus di video kali ini bagaimana seorang trader profesional itu menggunakan teknik yang lain, yaitu menggunakan sebuah garis trend atau yang sering kita dengar yaitu trend line. Artinya sama saja, yaitu garis trend. Garis trend itu berfungsi untuk mengenal sebuah tren arah kemana market. Terus juga sebagai support resisten, itu salah satu fungsi dari sebuah garis trend. Terus candle breakout dan pembalikan penuh. Terus untuk mengenal sebuah triangle atau berpotensi breakout. Terus untuk menggambarnya, jenis trendline ini itu yang minor di garis trend adalah di H1 dan di H4, sedangkan untuk majornya itu di D1 atau daily dan mingguan. Cara untuk menggambar sebuah trend, sebuah garis trend itu dari bawah, kalau tren naik itu dari bawah ke lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini contohnya sebuah garis trend line. Contohnya dari harga terendah lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini garis trend line ini berfungsi sebagai support jika tren naik. Terus candle ini garis trend itu biasanya ketika kita gambar sebuah garis trend, ketika sudah mendekati di areal ini garis trend itu candle break, dan untuk candle kita masuk big entry, atau yang sering kita dengar untuk entry-nya atau untuk masuknya di yang ini yang ada tanda lingkaran. Itu adalah untuk masuk, kita mengambil posisi lagi dengan sebuah tren naik. Terus garis trend line itu bisa menjadi support ya. Pertamanya adalah resisten dan berubah menjadi support. Biasanya kalau support itu untuk menyokong
yang bukan biasanya, support itu adalah untuk menyokong biar harga tidak ke bawah lagi. Nah, di situ garis trendline ini menjadi yang pertamanya adalah resisten. Ini adalah resisten karena terlewatin, akhirnya menjadi sebuah support. Nih, akhirnya menjadi sebuah support. Akhirnya harga menjadi naik. Nah, ini yang sering kita dengar juga, yaitu kata-kata triangle, ya. Kata-kata mungkin ini adalah sebuah yang saya katakan adalah untuk meningkatkan sebuah segitiga, ya, karena dia mencoba untuk turun tapi gagal, tapi semakin tinggi, ya. Itu bisa yang mungkin sering kita dengar adalah ascending triangle. Jadi ketika harga ini dari terendah lebih tinggi sampai ketiga kali, dia akan lepas, artinya akan berlanjut untuk naik karena tidak melewatin dari yang sebelumnya. Ini adalah yang namanya triangle atau tiga. Nah, meningkatkan sebuah segitiga. Ketika kita tarik sini bentuk segitiga, inilah namanya yang meningkatkan sebuah segitiga. Terus untuk sebuah tren itu yang saya contohkan tentang sebuah tren naik. Sedangkan tren turun, yaitu cara menggambarnya adalah dari harga tertinggi, lebih rendah, dan terendah. Itu cara menggambarnya. Contohnya ini dari harga tertinggi, terendah, dan lebih rendah. Ini garis tren yang awalnya, ya, awalnya market mau naik. Ini kita sebuah garis tren berfungsi sebagai resisten. Nah, ini garis tren adalah berfungsi sebagai resisten dan bisa juga berubah, garis itu bisa berubah menjadi support juga, sama sebaliknya seperti yang sebelumnya tentang dimana untuk sebuah yang tren naik. Terus untuk ini, yang ini adalah untuk kita gambar sebuah candle. Ketika market, biasanya ini adalah ketika market bergerak kencang, kita gambar dari harga terendah lebih tinggi. Nah, ini adalah kita untuk masuk ke pasar, artinya ini candle istirahat, candle breaknya, akhirnya dia berlanjutkan sebuah penurunan. Tapi jika melewatin garis yang di atas ini, dia akan kembali naik, ya. Tapi tidak melewatin di ini ada apa-apa untuk kita masuk ke pasar. Jadi
ini adalah untuk mendapatkan sebuah entry yang tepat. Terus yang selanjutnya adalah ini, garis sebuah tren berfungsi sebagai support berubah menjadi resisten. Ini akhirnya masuk sepenuhnya ya. Ketika tidak melewatin garis ini, akhirnya dia turun. Jika melewatin di garis ini, dia naik. Itu adalah untuk bisa membatasi sebuah keuntungan atau kerugian. Contoh, ketika kita open sell di areal ini, areal sebuah garis tren, berarti kita masang batasin kerugian di areal ini. Nanti akan saya contohkan yang kita mencoba untuk trading bareng dengan menggunakan analisa yaitu teknikal saja. Kalau fundamental itu ya kita harus menunggu momen, tapi kalau teknikal kita bisa melihat suatu pergerakan market yang terjadi sebelum-sebelumnya. Makanya kita bisa menggambar sebuah trend line. Itu adalah sebenarnya market itu adalah sebuah cerita yang sudah terjadi akan terulang kembali. Terus yang selanjutnya, nah ini adalah yang meningkatkan sebuah segitiga yang turun atau sering disebut dengan descending triangle. Jadi ketika market kita tarik sebuah tren, ini adalah downtrend, tren turun, kita lihat dari harga tertinggi 1, 2, 3, akhirnya ini udah yang ketiga, tetap di area ini yaitu bentuk segitiga, akhirnya turun. Baiklah, mungkin di video ini cuman sekilas tentang sebuah trend line, tapi nanti kita mencoba untuk trading bareng menggunakan dengan bisa streaming untuk menganalisa market, baik menggunakan Fibonacci ataupun indikator yang lain. Nanti suatu saat kita akan coba trading bareng melalui live streaming. Baiklah, terima kasih dan salam sukses.